Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan makalah yang berjudul tentang pengaruh kebudayaan terhadap jiwa keagamaan yang beranggotakan 1. Maratus Solihah NIM 430302000007, 2. Ernanda Arik Prasetyo 430302000027, 3. Priska Priscilia NIM 430302000064. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari antropologi. Secara bahasa, antropologi berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos bermakna ilmu pengetahuan. Sedangkan secara pengertian, antropologi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang segala macam seluk-beluk, unsur-unsur, dan kebudayaan yang terdapat pada kehidupan manusia. Mendefinisikan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia pada umumnya dengan mengamati berbagai jenis kepribadian manusia, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Maka dari itu, seseorang atau seorang antropolog perlu mempunyai pemikiran serta pandangan yang luas, bersifat terbuka, dan melihat, mendengar, dan meraba keadaan lingkungan yang ditemuinya, serta cermat dalam pengamatan. Profesor I. Gede A. B. Wiranata dalam buku Antropologi Budaya menjelaskan antropologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk masyarakat. Maka dari itu, perhatikan antropologi ditujukan pada sifat khusus badani, cara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup satu masyarakat berbeda dari yang lainnya. Adapun yang membedakan antropologi dengan disiplin ilmu yang lain juga membahas tentang manusia adalah faktor kajiannya. Antropologi secara khusus mengkajikan manusia dari sudut keanekaragamannya, baik dari segi perilaku maupun cara berpikirnya. Kemudian, antropologi memandang persoalan manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial secara holistik dan integral, atau bisa disebut dengan menyeluruh. Kemudian alias tidak secara terpisah-pisah. Yang kedua adalah fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Sejarah munculnya keilmuan ini berawal dari bahasa Yunani dan Romawi. Bapak sejarah Herodus menulis 50 bahasa, seni, dan macam adat perkawinan, serta menganggap masyarakat saat ini melakukan perbandingan di antara budaya-budaya masyarakat. Mereka memiliki sikap dan pandangan meremehkan pada masyarakat dan budaya lainnya. Fase perkembangan antropologi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fase pertama yaitu sebelum 1800-an. Mulai sejak abad ke-15 hingga permulaan abad ke-16, bangsa Eropa memberikan pengaruh besar terhadap suku, bangsa, serta masyarakat, hingga budaya sekelilingnya. Bangsa Eropa menjajah 3 di benua, yaitu benua Afrika, benua Asia, dan benua Amerika. Ketika bangsa Eropa menemukan suatu hal yang belum dikenal dan belum tahu, mereka selalu mencurahkan pengalaman-pengalaman yang didapat serta kemudian dijadikan sebagai karangan. Kumpulan-kumpulan tulisan tersebut etnografi, yaitu tulisan atau sebuah laporan yang di dalamnya terdapat deskripsi kebudayaan dalam suatu suku. Banyak sekali pendapat dalam sudut pandang seseorang dalam memaknainya, dimulai dari mereka beranggapan bahwa penjajah adalah makhluk liar yang disebut keturunan iblis. Ada juga yang mengumpulkan barang antik untuk diperlihatkan ke semua orang. Kemudian yang kedua yaitu fase sekitar abad ke-19. Pada masa ini digunakan untuk ilmu antropologi untuk mengklarifikasi jenis-jenis budaya dengan meneliti penyebaran budaya-budaya di muka bumi. Bangsa Eropa menganggap bahwa kebudayaan bangsa selain bangsa Eropa adalah bangsa yang kuno.
Dengan mempelajari penyebaran budaya-budaya, sama halnya mencari tahu sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Karangan-karangan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Maknanya masyarakat dan kebudayaan manusia berevolusi dengan sangat lambat hingga memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian fase yang ketiga, permulaan abad ke-20. Pada permulaan abad ke-20, pengetahuan oleh etnografi lebih difahami lagi demi mengetahui kelemahan dalam suatu bangsa untuk menaklukkannya. Pada masa ini, ilmu antropologi sangat berperan aktif sebagai ilmu terapan, ilmu yang disertai praktek atau terjun langsung dalam hal tersebut. Tujuan untuk mengetahui identitas masyarakat kini yang kompleks serta berfungsi untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain seperti benua Amerika, Asia, dan juga Afrika yang sudah ada dalam genggaman Eropa Barat. Kemudian fase keempat. Fase keempat yaitu kira-kira sesudah 1930. Pada masa ini perkembangan ilmu antropologi bertambah semakin besar dan luas. Bertambahnya pengetahuan yang lebih mendalam dan teliti mengakibatkan penuh yang sedikit demi sedikit kebudayaan masyarakat yang mengalami tentang kepunahan, yaitu tentang kebudayaan terdahulu dan kuno. Antropologi di masa ini fokus dalam dua hal, yaitu pada bidang akademik dan juga tujuan praktis. Tujuan dalam bidang akademiknya berusaha untuk mengembangkan pengetahuan manusia dengan cara mempelajari keragaman bentuk fisik antar manusia, masyarakat dan kebudayaannya. Sedangkan tujuan praktisnya yaitu untuk mempelajari, memahami, serta membangun masyarakat suku bangsa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.